Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansyah di channel Melanesia Freedive. Setelah sekian lama akhirnya kita coba ngobrol-ngobrol lagi di channel YouTube Melanesia Freedive. Ya mungkin teman-teman sudah tahu MFC yang kedua ya 2022 di Kota Makassar sudah selesai. Ya teman-teman lah yang menilai, maksudnya kami juga sebagai panitia di Makassar sambil belajar, maksudnya sambil belajar untuk buat sebuah event yang nyaman lah, untuk nyaman buat teman-teman atlet bertanding. Kemudian ya event kecil tapi ya mudah-mudahan bisa jadi tempat buat tunjukkan teman-teman punya performa yang bagus, khusus di Indonesia. Maksudnya ya di Indonesia juga ada beberapa kompetisi yang mungkin levelnya agak di atas daripada MFC, tapi setelah 2 kali kami di Makassar Melanesia Freedive coba untuk jalanin MFC-nya, ya cukup senang karena akhirnya banyak dapat pelajaran, banyak dapat point of view baru ya di dunia freediving, khususnya untuk scene kompetitif ya. Cuman ya oke lah ya, saya banyak dapat chat juga dari teman-teman, mungkin mereka senang. Ada juga beberapa masukan yang mungkin jadi bahan koreksi buat next kompetisi. Saya nggak tahu di mana, di Makassar kah atau dimanapun itu. Yang jelasnya saya mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman semua. Terima kasih buat para atlet, terima kasih juga buat panitia yang sudah bantu, dan semua pihak sponsorship, the best. Nah, berhubung sama kompetitif ya, akhirnya ada satu topik kemarin yang bahas, kok sedikit yang datang ya. Memang masalah naiknya harga tiket di domestic flightnya kita akhirnya bikin banyak teman-teman yang maunya saya adalah pengen melihat mereka bertanding lagi, itu akhirnya tidak bisa tercapai. Walaupun ya atlet-atlet yang datang kemarin bertanding juga itu gokil ya, nggak kalah hebatnya maksud saya. Akhirnya ada teman-teman yang bertanya, memang siapa sih coach yang mau dilihat bertanding sebenarnya. Jadi originalnya sebenarnya MFC itu memang saya buat untuk melihat mereka bertanding ya. Buat mereka bertanding di MFC pertama 2021 itu lumayan, karena beberapa teman-teman yang menurut saya wah gokil ini mereka datang bertanding. Tahun ini tidak datang, tapi it's okay lah. Akhirnya saya coba menjawab dengan bahwa saya punya list nama sebenarnya atlet-atlet di Indonesia yang menurut saya hebat ya. Menurut saya mereka hebat, menurut saya senang melihat mereka bertanding, dari attitude, dari skill, dari performa. Pokoknya ini versi saya ya. Menurut saya mereka hebat, dan menurut saya yang masuk list saya ini adalah teman-teman atlet yang mungkin bisa diajak bertanding untuk mewakili Indonesia di level internasional lah ya. Sekali lagi ini versinya saya nggak tahu kalau versinya teman-teman yang lain. Ini versi saya, dan menurut saya the best lah. Jadi saya mulai dari atlet female, perempuan. Saya pilih dia. Saya punya ada beberapa nama menurut saya hebat lah, gokil. Kalau mereka bisa bertanding lagi tuh kayaknya skena kompetitif di Indonesia itu bisa sangat menghibur dan bisa menginspirasi juga teman-teman lain akhirnya terjun lagi di dunia kompetitif. Saya punya Audrey Juwajeni. Menurut saya pernah bertanding bersama, saya pernah lihat dia juga bertanding. Dia punya basic ya, mungkin dia perenang sebelum dia freediving dia renang.
Jadi skill swimmingnya itu betul-betul support pada saat dia perform dinamik ya, khusus buat dinamik ya. Dan bagusnya dia adalah dia punya statik dan dia punya dinamik itu balance. Artinya dia kayaknya terakhir bertanding mungkin 2000 berapa ya, 2017 kah, lupa. Yang jelasnya kalau dia masih ada di scene kompetitif sampai hari ini, harusnya itu dia udah bisa mungkin let's say di atas 530 lah, mungkin. Kalau masalah swimmingnya kita nggak, aduh itu gokil, jangan diragukan lagi tuh, tinggal dipoles sedikit. Wah, dia bisa jadi atlet yang luar biasa hebat menurut saya. Jadi Audrey salah satu atlet yang punya talenta yang bagus ya di Indonesia. Menurut saya dia hebat. Kedua saya punya ya Nikita hebat karena dia selalu mau improve performanya dia ya. Artinya belajar ke sana, belajar ke sini, ada plan buat sampai sekarang kayaknya dia masih fokus untuk bertanding. Cuman kayaknya sih saya bilang dia hebat karena selain dia jadi instruktur, dia masih meluangkan waktu untuk tetap bertanding dan performanya luar biasa. Dia pegang rekor nasional di Indonesia untuk salah satu disiplin di pool. Jadi di depth juga mungkin nanti kita coba cek ya. Menurut saya ini saya masukin di dalam listku untuk the best athlete di Indonesia khusus untuk female ya. Kemudian ada ya Safir jelas. Safir sih menurut saya karena untuk di posisi sekarang masih dia yang paling hebat. Statistik masih dia yang pegang, dan statistik untuk pool competition masih sebagian besar dia yang pegang. Kemudian dia punya strength, kemudian dia punya keinginan untuk berlatih terus. Cuman masalahnya dia mungkin, kalau menurut saya, ini saya minta maaf ya, menurut saya mungkin masalahnya dia ada di, harusnya dia bisa lebih menikmati pertandingan, harusnya dia bisa lebih menikmati momen kompetisi sama seperti di training day-nya dia. Karena banyak informasi yang bilang kalau dia di training day itu betul-betul monster, betul-betul gokil banget. Dan kemarin waktu bertanding juga dia sempat ngomong kok, artinya untuk orang se-experience Safir di dunia kompetisi pun masih nervous dan masih terlalu banyak mikir. Tapi kalau misalnya dia bisa cari solusi untuk berpikir terlalu banyaknya itu dan lebih menikmati scene kompetitif, harusnya dia gokil. Dia mungkin bisa perform. Sekarang aja udah the best ya, apalagi kalau dia bisa menikmati, itu harusnya gokil sih, gokil. Jadi saya punya Audrey, Nikita, ada Safir, saya tiga ini sebenarnya punya postur juga, yang postur salah satu poin yang menentukan sebenarnya. Kita punya siapa lagi di Indonesia yang perempuan ya, ya kalau kalian punya list, kalian punya nama, kalian coba komen, nanti saya coba lihat sih. So far mereka bertiga sih menurut saya yang mungkin bisa diajak untuk bertanding untuk mewakili Indonesia. Kita coba bertanding grup bawa nama Indonesia. Mereka bisa saling menutupi karena mereka bisa saling menutupi. Audrey sebenarnya paket komplit sih, karena dia punya statik bagus, dia punya dinamik juga bagus. Cuman ya sedikit memang harus dipoles lagi.
Nikita juga punya skill bagus, dia punya keinginan untuk training dan lain-lain untuk memperbaiki dia punya skill. Safir juga seperti itu, tinggal lebih menikmati pertandingan, harusnya mereka gokil. Perempuan sih mungkin itu ada ini sih juga sebenarnya ada beberapa nama lagi sih, tapi tidak sehebat mereka bertiga. Menurut saya tidak sehebat mereka bertiga dari point of view kayak attitude. Susah. Mereka bertiga still the best lah menurut saya di Indonesia. Ada beberapa nama, mungkin Windy mungkin juga oke, tapi ya boleh lah masukin Windy di nomor 4 dan mungkin yang lain-lainnya. Saya nggak tahu. Kalau kalian punya nama yang lain di circle-nya kalian dan menurut kalian dia hebat, ya silakan ya kalian komen di bawah.